Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah channel yang atas official. Guys, semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masalah kesembuhan yang lagi sakit Allah saatkan teman guys yang berjuang untuk memajukan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kemarin ada pekerja migran yang baru bekerja 8 bulan gitu kan. Terus dia nangis-nangis telepon kayak Tisam. Terus Kaisam nanya kenapa, ya kan, tolongin saya, ya kan. Ini ada dua kasus yang menjerat pekerja migran ini, ya kan. Dan setelah Kayatisam selusuri, ini adalah kategori pekerja migran yang masih mau dibodoh-bodohi, yang masih mau nurut dan nurut-nurut aja. Padahal dia udah ditipu datanya, terus udah ditipu juga sama agensinya, ya kan. Ini kalau misalkan SDM kita seperti ini aja coy, wah ya kita dijajah, bener gak? Dan kita tuh gak boleh kayak gitu. Kita punya kekuatan untuk berani. Kalau misalkan memang dia jahat, ya kita harus berani untuk menolak, untuk lapor polisi. Ini Hong Kong bos, dimana ada orang yang melakukan kejahatan. Gampang banget kita untuk telepon 999. Walaupun kita gak bisa bahasa, bodoh amat, yang penting kita minta perlindungan untuk menyelamatkan kita kalau kita masih mau kerja. Oke, kita bahas tentang kasusnya dengan agensinya terlebih dahulu. Jadi si pekerja migran ini masih pengen kerja di Hong Kong, ya kan? Karena ada surat bank yang masuk ke rumah majikannya. Kaisam ngomong, kok kamu 8 bulan udah utang bank segitu banyaknya? Saya ditipu datanya. Awalnya kayak Tisa masih belum percaya dan yakin. Tapi semakin berbicara sama kayak Tisam, semakin dia ini sesak nafas gitu cuy untuk cerita. Ya udah pelan-pelan dulu. Apa dulu nih kamu yang pengen cerita? Saya tuh kak udah bayar potongan 6 bulan 2000 sekian. Agenmu mana? Kos WB, ya kan? Ini oknum agensi yang di Kos WB. Agensi saya di Kos WB kak, udah kayak gitu kak, saya udah bayar potongan lunas, saya mau ngambil paspor saya, malah saya suruh ambilnya di Yunlong. Saya nggak tahu tempat kemana-mana, di dekat taman di situ agensinya. Saya nggak tahu tempat di mana-mana. Saya jalan, saya tanya, nggak ada orang yang mau nganter. Akhirnya saya nyampelah ke agensi Yunlong, tujuannya untuk mengambil paspor yang sudah lunas. Akhirnya sesampainya di sana, pekerja migran ini pas banget habis gajian cuy. Dimana si pekerja migran ini harus membayar 5.240. Kaisam nanya, ini uang apa untuk ambil paspor kak? Katanya, kalau kamu mau ngambil paspormu, coba contohkan bagaimana agensi itu ngomong. Kalau kamu mau ngambil paspor, kamu bayar 5.240. Kayak Tisam kira 520 itu udah wajar ya, karena 10% agensi itu hanya boleh mengambil fee dari kita, itu 10% dari gaji kita. Kalau gaji kita 5.000 ya $500 aja. Ini 5.000, wah nggak bener nih, ini udah nggak bener cuy, iya kan? Siapa untuk menegur agensi? Kalau kayak Tisam menegur itu sama aja domestic helper. Nggak ada kekuatan yang bisa kayak saya melakukan untuk memperjuangkan hak pekerja migran ini. Yang bisa kayak Isam lakukan adalah menyendul KJRI untuk bekerja menyentil agensi-agensi seperti ini. Benar nggak? Kaisam hari ini akan follow up ke KJRI untuk mengembalikan uang 5.240 yang sudah diambil oleh oknum agensi tersebut. Ya kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ini nggak main-main ya. Kaisam ngomong sama si pekerja migran ini, agensi kamu udah nggak baik sama kamu, udah nggak mau bantu juga sama kamu. Kaisam mau memperjuangkan gimana caranya supaya uang ini kembali ke kamu. Jadi apapun agensi marah-marah sama kamu, gak usah didengerin. Penting intinya nanti kalau misalkan agensi ini menyuruh kamu untuk mengambil kembali duit 5.000mu, kamu bawa teman ambil hakmu. Caranya begitu cuy. Kita bekerja ya, kita melawan mereka. Gak bisa kita dengan rasa takut, gak enak, malu, gak bisa. Kalau itu udah hak kita ambil. Itu melatih SDM kita berani dalam memperjuangkan hak kita. Hak itu apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang wajib diperoleh oleh kita. Itu adalah hak mutlak, ya. Insya Allah ya,
akan kembali uangnya. Terus Kaisang ngomong, kamu ditipu datanya tuh gimana ceritanya? Ini katanya saya disuruh beli barang ini. Cakra itu loh cuy, wadah untuk nggak tahu kenapa ya. Itu tulisannya itu cakranya tuh Amezcua. Ini katanya produk Kinet ya. Kita berbicara Kinet ya. Kita tidak menyalahkan produknya. Karena apa? Karena perusahaan Kinet ini adalah perusahaan berlisensi. Di mana dia menjual produk. Ada produk yang dijual. Di mana gaya marketing mereka ini adalah MLM, di mana ada member baru, dia pasti akan mendapatkan profit yang di atasnya. Kalau kita membernya stuck di situ, ya nggak akan dapat untung gitu, cuma dapat barang-barang yang sudah diklaim bahwa barang-barang tersebut itu berpengaruh dengan kesehatan kita. Itu kan sugesti ya, percaya nggak percaya gitu kan, kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian tersugesti, maka barang tersebut ada mujarabnya gitu kan. Tapi kalau buat bangsa-bangsanya kayak Tisam kayak gini, ya udah percaya tuh sama Allah aja, minta kesehatannya sama Allah gitu kan. Ikhtiarnya apa? Olahraga. Tidak mempercayai barang-barang itu mengandung magic. Ya, ini Amezcua ini apa? Produk Kinet. Mbaknya ngomong sendiri Kinet loh ya, bukan Kaisam yang ngomong loh ya. Jadi kalau misalkan Kinet nggak terima, nggak apa-apa ngomong sama Kaisam. Karena oknum-oknum member kalian itu pada bajing loncat, bajigur, jahat kalian. Ini Kaisam berani-berani aja karena kalian orang jahat. Kalau bisa ya, yang jadi korban-korbannya ini jadiin satu, laporkan polisi untuk menghentikan kejahatan mereka. Ini jahat kalian. Oke cuy, jadi si pekerja migran ini disuruh beli cakra itu cuy. Harganya 4.800 sekian, hampir 1 bulan gajinya. Ini pertamanya si pekerja migran ini digandeng oleh yang namanya Sarnia. Siapa Sarnia? Yang bisa nemuin Sarnia fotonya ini kan, apa datanya ini kan, kasih tahu Kaisang. Sarnia ini menggandeng tangannya si pekerja migran ini cuy. Udah kayak gitu, dengan lemah lembutnya. Kostumnya berhijab. Kita jangan salahkan hijab ya. Ini tingkah laku orang ya, berbeda dengan aksesoris religinya ya. Jangan salahkan agamanya, salahkan ini. Bahkan Dajjal juga bisa berkostum religi kok. Sarnia ini menggandeng tangan si pekerja migran ini, dibawalah ke McDonald yang ada di Koswebe, di mana dia ini didoktrin dan diberikan suatu produk yang tadi Amezcua itu, apa namanya, untuk gelas itu. Setelah Sarnia ini datang, baru munculnya yang namanya Nia. Nia ini asal Indramayu katanya. Malu-maluin kamu. Pakai hijab juga nih Nia. Disitulah dikomporin bagaimana dan lain-lainnya ya kan. Akhirnya produk ini diambil oleh si pekerja migran ini. Dimana dengan adanya intimidasi ancaman. Kalau misalkan kamu nggak beli, anak buah saya itu banyak tuh di jembatan Koswebe. Habis kamu. Ini kan oknum ya, berbicara bisnis. Kalian nggak bisa bisnis, ini namanya palak. Pemalak kalian. Mungkin banyak nih pekerja migran yang jadi korbannya. Silakan speak up. Gak usah takut, Kaisam aja nggak takut kok. Mereka bergerombol, Kaisam satu orang, nggak apa-apa. Selama dia tidak melakukan kejahatan, Kaisam nggak akan ngomong. Sarnia dan Nia. Ini yang gandeng tadi pekerja migran di Koswebe tadi. Berikan cakra, ya jadi karena memang diancam kayak gitu. Si pekerja migran ini takut. Udah sini saya kasih solusi. Nih bawa nih cakranya ya kan. Nanti kamu dapat uang, dapat ini ya kan. Tidak banyak. Sini mana datamu, tanda tangan. Ya kan. Dimasukkanlah ke bank publik cuy. Di bank publik ya. Mungkin kalian mendengar ya. Ini banyak oknum-oknum sindikat ini yang ibaratnya berkomplot untuk mempengaruhi pekerja migran untuk mendapatkan keuntungan. Makanya persulitlah untuk pencairan dana. Tanyakan lebih lanjut ya kan. Cair pertama karena dia baru 1 bulan. Itu kan paspornya masih dipegang cuy. Sebelum diambil agensinya itu paspornya masih dipegang sama pekerja migran. 1 bulan dia bekerja di rumah majikan, sudah dijebloskan ke bank publik dan dicairkan 10.000. Itu karena masih anak baru. Dicairkan 10.000.
Dan saat uangnya sudah diterima, maka si pekerja migran ini digiring lagi oleh yang namanya Yara atau Ara. Itu berarti udah 3 orang ya sindikatnya ya. Sarnia atau Lela, Nia, dan Yara. Yara ini bertugas sebagai bendaharanya katanya. Dan mereka ini akan bertemu dengan yang namanya Bunda. Bunda siapa ini? Bunda penjagal. Bunda emprut. Ya kan? Kenapa Bunda? Marah sama Kaisam. Ya kan? Kalau jiwanya sudah jahat, dia ngomong apapun, dia pasti akan petantang petenteng. Ya Tisam itu siapa? Ya kan? Lah, kamu siapa juga? Bunda siapa? Saya nggak takut juga sama kamu. Akhirnya mereka ini Yara, Nia, Sarnia ke McD Koswebe lagi di situ. Dan ketemulah sama si Bunda ini, kepala the gengnya yang berkedok Kinet. Duduk di sini dengan, wah tenang aja, Kinet tuh ada kantornya. Pas ditanya kantornya di mana, nggak jawab. Ya kan, udah nanti ini uang digolang ya kan, bisnis, nanti kamu dapat keuntungan, dan nanti bagian pembayarannya ini yang cicilnya, ini bagiannya si Yara ini tadi bendahara itu. 2.000 sekian itu pembayarannya. Setelah 1 bulan ini pembayaran ini benar, untuk memancing supaya dicairkan yang kedua kalinya. Setelah bayar 1 kali cicilan, ya kan, suruh renew lagi nih pekerja migran. Dengan ancaman kayak gini, kalau kamu nggak renew, nggak akan kita bayarkan bang. Hancur kamu sih di rumah majikan. Karena namanya juga pekerja migran ya kan, kita nggak mungkin ketipu kalau kita bodoh. Kalau kita nggak bodoh, kita nggak mungkin ketipu, bener nggak? Karena kita bodoh nih, makanya kita ketipu. Makanya pertanyaannya, kamu mau jadi bodoh nggak? Kalau kamu bodoh, kamu pasti akan ditipu terus. Akhirnya, karena diancam nggak mau dibayarin, akhirnya ya mau nggak mau. Untuk pencairan kedua nggak butuh paspor, coy. Cairlah 20.000. Jadi kalau misalkan dia cuma bayarkan 1 kali dan pencairan totalnya 30.000, dia cuma bayar 3.000 misalkan, berarti dia untung berapa? 27.000 Hongkong dolar. Apa nggak 50 juta? Bayangkan kalau ada 1 pekerja migran yang bodoh nih mencairkan untuk mereka 27.000. Kalau mereka mendapatkan korban sampai 10 dikali 27.000, apa nggak 270.000 Hongkong dolar. Pertanyaannya, kenapa mereka masih berkelut terus-terusan seperti itu? Karena apa? Karena uangnya tidak berkah. Sebanyak apapun duit yang mereka dapat, itu nggak akan jadi berkah untuk mereka, dan mereka akan tetap mencari mangsa. Karena apa? Karena serakah mereka. Bener nggak? Bunda, Sarina, Nia, Yara, mereka adalah penjahat, dan mereka adalah sindikat yang menipu para pekerja migran dengan berkedok Kinet. Buat kalian yang ketemu ya, mungkin setelah kayak Tisam show up video ini, mungkin mereka akan berubah nama. Nia jadi Sari, Sarina jadi Ike, maybe, ya kan? Pokoknya intinya doktrin kalian di sini, kalau misalkan mereka menawarkan sebuah barang dan kalian memang nggak punya uang, tolak. Jangan sekali-kalinya memberikan paspor. Kalau kalian diancam, anggota saya banyak tuh di Koswebe, habis kamu. Tenang aja, saya punya kayak Tisam. Jadikan kayak Sam itu teman kamu, untuk kamu berani untuk menolak mereka. Ya, oke. Kaisa memang berani. Ngapain takut? Pokoknya aja. Mereka yang lari ke birit-birit nanti. Amaze Gua. Jadi kalau misalnya kalian tahu, Amaze Gua ini adalah sebuah produk perangkat yang diklaim dapat menyeimbangkan energi dan meningkatkan kualitas air minum. Jadi cakra itu ya, kalau misalkan ditaruh di air, dia itu menyeimbangkan energi cuy. Jadi kalau buah itu nggak cepat busuk gitu kan. Sekali lagi, itu adalah orang yang punya sugesti kuat tentang kekuatan suatu produk. Tapi kalau buat kita ya kan, dan kita tidak membutuhkan itu, ya nggak ada faedahnya juga gitu kan. Nah itu ya, Nia, Sarina, Yara, Ara, Laila, Bunda. Jangan biarkan mereka masuk dalam kehidupan kehancuran kalian
dalam memperjuangkan pekerjaan kalian. Ingat loh, ya, pilihannya dua. Kamu mau jadi bodoh apa pintar? Tanyakan. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.